Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas misteri firman Tuhan yang secara khusus berbicara tentang Allah Tritunggal yang Maha Esa, yaitu Holy Trinity, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tadi diminta untuk memperkenalkan diri sebetulnya. Sebelum baca firman Tuhan, saya ini dosen di beberapa seminari dan sekolah tinggi secara oikumene di Indonesia. Saya biasanya tidak hanya berbicara di satu kelompok gereja, saya juga kadang-kadang memberi ceramah di seminari-seminari, di gereja Katolik, di gereja Protestan, di Pentakosta Karismatik. Saya sendiri dari gereja Ortodoks, jadi Ortodoks Koptik yang pusatnya ada di Mesir. Dan di Indonesia gereja Koptik itu bermisi, salah satu gerejanya di tempat saya di Kota Malang. Nah itu, tapi saya lebih banyak berkeliling untuk mengajar di sekolah-sekolah, di seminari-seminari, dan juga memberikan kuliah-kuliah lintas agama di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Jadi saya berceramah, saya berteologi itu sejuk-sejuk saja, tidak seperti tren yang sekarang suka berdebat di medsos, saling memojokkan. Bagi saya kebenaran itu akan membela dirinya. Orang itu kalau memang sudah salah, tidak usah dipojokkan, akan mojok-mojok sendiri. Baik saudara-saudara, kenapa kita perlu belajar tentang misteri Allah Tritunggal? Karena ajaran ini sangat sering disalahpahami, bukan hanya ditolak dan disalahpahami oleh orang-orang di luar kekristenan, tapi di kalangan Kristen sendiri kadang-kadang tidak dipahami, bahkan malah disangkal atau dieliminir perannya dalam pengajaran, sehingga sehingga orang tidak yakin dengan kekristenan itu. Nah, salah satu kendala kenapa kekristenan disalahpahami karena tidak semata-mata teologinya, tapi karena kebebasan berekspresi kita itu yang membuat kadang-kadang orang malah punya kesan buruk. Misalnya gambar tentang Tritunggal bisa ditampilkan, ya. Gambar ini sering muncul di beberapa ilustrasi, buku, ya, atau di banyak media. Di mana salahnya gambar ini? Kalau Yesus digambar itu benar. Karena apa? Karena firman menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu bisa digambar. Ketika melihat gambarnya Bunda Maria, gambarnya para rasul, ya tentu gambar itu membuktikan bahwa ada sosok yang pernah hidup dan dilihat. Kalau zaman Yesus sudah ada foto atau tustel atau lebih canggih lagi sekarang HP begini, ya pasti gambarnya ada di mana-mana. Kaisar itu dilestarikan lewat apa? Lewat mata uang. Gambar di mata uang yang mencantumkan Kaisar Tiberius, Kaisar Nero. Maka orang kenal wajahnya Nero seperti apa. Apalagi dengan AI sekarang, dari gambar di mata uang itu bisa direkonstruksi wajahnya Nero seperti apa. Kristus pun kalau misalnya dia pejabat publik, dia pasti juga seperti para kaisar Roma itu. Itu yang pertama. Tetapi di mana salahnya ketika kita menggambarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yang jelas Putra itu atau anak Allah itu
dalam kemanusiaannya tentu bisa digambar. Roh Kudus itu rohnya Allah yang berada dalam diri Allah sendiri dari kekal sampai kekal. Tapi Roh Kudus punya penampakan di dunia. Itu namanya teofani. Penampakan Roh Kudus itu dalam bentuk lidah-lidah api, dalam bentuk burung merpati. Maka kalau Roh Kudus digambarkan dalam bentuk burung merpati juga tidak salah. Meskipun burung merpati itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api bukan berarti setiap lidah api adalah Roh Kudus. Kalau rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah, kan tidak seperti itu. Ya. Atau kalau ada burung merpati digoreng, berarti Roh Kudus goreng, kan tidak seperti itu. Itu namanya teofani, penampakan ilahi. Jadi Yesus bisa digambar karena firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihatnya. Ini bukti. Ya, karena firman menjadi daging, firman bisa digambar dalam kemanusiaannya. Tetapi kalau Allah Bapa digambar itu kan keliru. Bagaimana Allah Bapa bisa kita lihat? Bapa ini bukan berarti laki-laki, karena Tuhan itu tidak bergender, beyond gender, tidak laki-laki, tidak perempuan, apalagi pelangi. Yang itu loh, pelangi itu kan. Yang itu di dunia barat kan menyebar di mana-mana. Tuhan itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi kenapa Tuhan sering disebut Bapa? Itu kata kiasan. Karena budaya Timur Tengah itu budaya yang sifatnya paternalistik. Maka bukannya Kristen yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Kristen hanya mengikuti yang sebelumnya, yaitu Yudaisme. Karena dalam Alkitab Tuhan juga dikenal dengan Bapa yang ada di surga. Orang Yahudi tidak hanya berdoa Malkenu Raja kami, Elohenu Allah kami, tapi juga Avenu Seba Semayim, Bapa kami yang ada di surga. Hanya Yesus memberikan tekanan khusus. Bapa kami yang di surga yang begitu jauh, yang tak terbayangkan, itu telah turun ke dunia. Firman-Nya menjadi manusia, yang jauh menjadi dekat, yang tidak kelihatan dapat terlihat oleh Yesus Kristus. Tapi yang dilihat itu wujud inkarnasinya. Tapi Allah tidak bisa dilihat langsung. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah tidak bisa dilihat dalam wujud ilahinya. Tidak bisa dilihat, tetapi bisa menyatakan diri dalam kemanusiaan sang anak atau sang putra. Itu maknanya inkarnasi. Firman memasuki kehidupan daging, kehidupan manusia. Banyak orang yang salah paham, sering mengatakan, kenapa Tuhannya Kristen digambarkan dengan Bapa? Terus saya jawab, semua budaya Timur Tengah, kalau ngomong Tuhan itu mesti kata ganti diri laki-laki. Saudara-saudara kita Muslim, Yahudi sama. Kalau mengatakan Hu ha Elohim, dialah Allah, itu hu kata ganti diri laki-laki. Bahasa Arab juga gitu. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah, huwa dia laki-laki. Allahu ahad, Allah esa. Dia laki-laki bukan berarti Tuhan itu laki-laki kan? Begitu kata ganti. Kalau Roh Kudus dalam bentuk si, dalam bentuk perempuan, bukan berarti Roh Kudus itu perempuan. Itu namanya kelamin kata. Dan yang seperti ini tidak bisa diterima harafiah. Makanya hanya umat yang mengaku Kristen tapi tersesat di jalan yang salah, yang memahami Allah Bapa digambar. Dan itulah caranya orang Mormon
menggambarkan Tuhan, tapi Mormon itu agama Amerika, bukan iman Israel. Saudara-saudara, itu yang pertama. Gambar ini telah membuat orang kali menjadi salah memikirkan Tuhan yang dipahami oleh orang Kristen. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Kita bisa membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Langsung bisa ditampilkan teks aslinya di tayangan. Ya, sebelum itu. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, yang saya tampilkan itu adalah naskah gulungan laut mati, The Dead Sea Scroll. Ini Alkitab yang usianya dari zaman kita 2100 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kalau belum sempat ke Israel, sampai di bulan September, naskah-naskah Alkitab dalam bahasa asli ini dalam bentuk perkamen sekarang lagi dipamerkan di California, di perpustakaan Ronald Reagan Presidential Library. Di situ dipamerkan. Karena selama perang, ya, naskah-naskah Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun itu diselamatkan takut dibom sama Hamas. Maka kemudian diungsikan ke sini sampai di bulan September. Kalau saudara sempat terbang ke sana bisa dilihat bagaimana naskah asli Alkitab. Apa uniknya, saudara-saudara? Dan ini bagi saya bukan sekedar unik, tapi mujizat. Mengapa? Banyak orang menuduh kekristenan itu memalsukan kitab suci. Yang sering, tapi orang yang ngomong Alkitab itu palsu tidak pernah bisa membuktikan. Karena apa? Mana di dunia ini yang memiliki naskah kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun terpelihara sampai hari ini? Yahudi dan Kristen. Yang kedua, di mana di dunia ini dua agama yang berpisah 2000 tahun kitabnya masih sama, Yahudi dan Kristen. Ini kitabnya Yahudi yang kita terima sepenuhnya sebagai kitab kita karena Yesus orang Yahudi. 12 murid orang Yahudi, 70 murid orang Yahudi diaspora, Yahudi dari rantau, ya, seperti Markus, Lukas, Barnabas, Stefanus. Itu termasuk 70 murid Yesus yang jumlahnya 70. Kebanyakan orang-orang bukan Ibrani, maksudnya bukan orang yang berbahasa Ibrani langsung atau bahasa Aram, tapi berbahasa Yunani. Itu sebabnya Injil kita terpelihara dalam bahasa Yunani. Jangan lagi bertanya, Yesus kan orang Yahudi, kenapa Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Itu mainnya kurang jauh. Saudara, kalau lihat jemaat Yerusalem di Kisah Rasul pasal 6, ya, ayat 1, di situ anggotanya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Holy Land, yang berbicara sehari-hari pakai bahasa Aram. Kalau ke sinagog, ke rumah ibadat, ke bait Allah, pakai bahasa Ibrani. Baca Taurat seperti ini tadi, Tauratnya kan bahasa Ibrani. Tapi tidak semua doa Yahudi berbahasa Ibrani. Ada yang berbahasa Aram. Misalnya, orang Yahudi punya peringatan Paskah. Paskah Keluaran. Bukan Paskah Yesus, Paskah Keluaran. Keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Setiap kamu melihat tanda darah ini, ya, Viraiti et hadam, kalau aku melihat tanda darah ini, aku akan lewat ufesahti alaihim, aku akan lewat atas mereka. Dalam kitab Keluaran pasal 12. Maka dari kata Pesah itulah yang menjadi kata Paskah bahasa Indonesia lewat bahasa Arab, dan Passover bahasa Inggris. Dilewati oleh kematian. Paskahnya Kristen dan Paskahnya Yahudi adalah pesan pembebasan.
Kalau orang Yahudi Paskah Perjanjian Lama dibebaskan dari penindasan di tanah Mesir, kalau Kristen dibebaskan dari penindasan dosa-dosa. Bukan hanya orang Israel, tapi Israel rohani, yaitu gereja. Makanya muridnya Yesus jumlahnya juga 12. Itu bukan kebetulan, karena gereja Israel baru, maka simbolnya 12. Di bawah 12 rasul ada 70 murid. Karena setelah Injil diberitakan kepada orang Israel, Injil diberitakan sebagai miliknya bangsa-bangsa, mulai dari Yerusalem, ibu kotanya, Yudea, provinsinya, Samaria, negara tetangga, sampai ujung-ujung bumi. Dan ujung-ujung bumi bangsa-bangsa ini menurut simbol kitab Kejadian pasal 10, anak-anak dari Sem, Ham, dan Yafet jumlahnya 70. Maka dari awal kekristenan memang disetting untuk segala bangsa. Yesus berkarya di Galil Hagoyim, Galilea, wilayah Gentile, wilayah bangsa-bangsa lain, termasuk keberagaman dalam bahasa. Contoh, nama orang. Kalau Anda tinggal di Minahasa, orang Minahasa mungkin setelah jadi Kristen terlalu Kristen, maka namanya semua Maria, Marta, Elizabeth, ya kan? Sampai sulit membedakan Maria yang mana. Kalau orang Aceh begitu Islam datang tenggelam dalam bahasa Arab. Namanya Abdul Somad, Abdul Ghaffar, Abdullah, ya, Abdul Malik, namanya nama-nama Islam semua, tapi orang Jawa beda. Orang Jawa itu yang baru diterima, tapi yang lama kalau masih baik dipakai. Contohnya saya, nama saya Bambang. Bambang itu nama Jawa asli. Nur itu nama Arab. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur, cahaya langit dan bumi. Yesus bersabda, ana huwa nurul alam. Saya adalah terang dunia. Nur. Sena itu nama Sanskerta. Jadi artinya pahlawan, perang. Nur Sena, nama 3 bahasa. Itu masyarakatnya majemuk. Petrus namanya 3 bahasa. Ayo sekarang, nama Simon Ibrani, Kefas Aramaik, Petrus Yunani. Itu menunjukkan masyarakatnya memang majemuk. Jadi jangan ada lagi yang nanya, Yesus orang Yahudi, kenapa Injilnya bahasa Yunani, itu mainnya kurang jauh. Ya kan? Malah ada namanya bukan hanya nama Yunani, tapi nama Latin, contohnya Yohanes yang disebut juga Markus. Markus itu nama keren, itu namanya Kaisar Marcus Aurelius. Kalau ada orang di Yerusalem namanya Markus, biasanya orang-orang Yahudi diaspora. Makanya mamanya punya rumah besar, ada 2 lantai, rumahnya dibuat perjamuan suci Yesus. Di rumah Markus itu, mamanya Markus, adiknya, kakaknya adiknya itu namanya Barnabas. Maka Barnabas itu pamannya Markus, menyerahkan semua harta miliknya di bawah kaki para rasul. Itu ya orang Yahudi diaspora. Jadi bahasanya pasti bahasa Yunani. Maka konsentrasi pelayanannya, Petrus pergi ke arah barat, pergi ke Bitinia, pergi ke Asia Kecil sekarang Turki, pergi ke ke Iconium, Konya, dulu namanya Iconium, ya, ke arah barat. Perlu penerjemah karena Petrus tidak paham bahasa Latin, tidak paham bahasa Yunani dengan baik, maka Markus menjadi juru bicaranya Petrus. Ini fakta sejarah yang tercatat oleh abad-abad awal kekristenan. Jadi kekristenan tidak sama seperti agama Islam, muncul hanya satu bahasa, ya, satu bangsa, satu sistem kalender, yaitu kalender Hijriah. Kristen lebih banyak daripada itu. Orang Yahudi dari sekte Parisi
memakai kalender Komariah, kalender bulan. Orang Yahudi pada masa itu ada juga namanya orang Eseni yang meninggalkan naskah laut mati, peninggalan penting bagi kita, itu pakai kalender matahari. Sama-sama Yahudinya pakai 2 kalender, ya kan? Belum lagi kalender sipil, dia memakai kalender Roma. Maka Lukas mencatat tahun ke-15 dari pemerintahan Tiberius. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekayaan literasi di abad pertama. Maka perhatikan, ini justru karya yang Tuhan berikan, karya Allah yang Tuhan berikan sebagai bukti bagi bangsa-bangsa yang biasanya menghujat dan menyerang iman Kristen. Kekristenan dituduh memalsukan kitab. Lah ini satu kitab dipahami 2 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus yaitu Kristen, satunya enggak percaya Yesus yaitu Yahudi. Kok kitabnya bisa sama? Ini saudara-saudara dari New York. Di New York ini kota Yahudi. Cari aja Alkitab yang namanya Tanak, Holy Tanak, Tanak yang suci. Tanak itu singkatan dari Torah, ini kitab Taurat, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bahasa Ibraninya Sefer Bereshit, Ele Shemot, Wajikra, Bamidbar, Ele Hadivarim. Kejadian sampai Ulangan. Teksnya sama, tapi tafsirannya kadang-kadang berbeda karena Yahudi tidak percaya Yesus. Tapi nubuat Yesus akan datang dilahirkan oleh seorang anak darah dari kitab Yesaya pasal 17 tidak dihapus. Bagi orang Yahudi, hamba Tuhan yang menderita dalam Kisah Rasul pasal 53 itu bukan Yesus, tapi Israel people, seluruh orang Israel. Tapi teksnya tetap hambaku yang kupilih. Kalau Israel keseluruhannya kan tidak satu orang, banyak orang. Israel people mestinya hamba-hambaku. Teksnya juga tidak diubah. Jadi kalau orang Yahudi mau mengubah Taurat supaya cocok dengan penolakannya terhadap Yesus, Alkitabnya sudah berbeda dengan Alkitab kita. 2 agama berpisah 2000 tahun, tapi Alkitabnya masih sama. Terus yang palsu yang mana? Ini kita ini berkesempatan lebih-lebih ketika lewat dunia medsos sekarang ini segala sesuatu bisa kita cross check, ya, lewat apa yang sekarang disebut revolusi industri keempat. Nah, kembali ke tema Tritunggal. Kita bicara Tritunggal dari membaca Alkitab, sudah ada teks yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Itu yang kulit itu, perkamen itu yang warna kuning itu dari abad pertama sebelum Yesus. Jadi tahun 100 sebelum Masehi. Yang di sebelah kanan ya berhuruf putih berlatar belakang hitam itu huruf Ibrani modern. Bunyinya sama dengan yang 2000 tahun yang lalu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Weha aret hayyetah tohu wa puhu wa hosek alfenetehom wiruah Elohim merakefet alfenehamayim. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi jelas di sini Allah, firman Allah, roh Allah, itulah Tritunggal. Kok gak ada namanya Pak? Judulnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Judul kok dipersoalkan? Tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Teman-teman muslim biasanya nanya seperti itu. Lalu saya buat guyonan juga. Islam sangat mengagungkan ajaran monoteisme. Monoteisme itu ajaran apa namanya? Tauhid. Cari kata tauhid dalam Quran ada apa enggak? Enggak ada. Judulnya juga enggak ada, sama-sama enggak adanya. Kenapa kamu
memojokkan Tritunggal, ya toh? Teologi itu muncul setelah iman. Jadi imannya ada dulu baru dirumuskan. Perumusan ini dikasih judul atau tidak, yang jelas ajarannya ada. Dan apabila kita membaca seluruh kitab suci dari perjanjian lama, perjanjian baru, intinya sama, ada Allah, firman Allah, dan roh Allah. Mazmur pasal 33 ayat 6. Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Nafas itu bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu roh. Jadi oleh firman Tuhan langit dijadikan. Firman itu dafar. Tuhan, Adonai. Jadi ada Tuhan, firman-Nya dan rohnya. Tritunggal. Lalu orang bertanya, kan di situ disebutkan roh Allah Pak, bukan roh kudus. Ya maksudnya roh kudus itu rohnya Allah. Roh kudus itu rohnya Allah yang diam kekal bersama dengan Allah. Lalu di mana roh Allah disebut roh kudus? Yesaya pasal 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Nah, mendukakan roh kudusnya. Nya di sini huruf besar dalam terjemahan bahasa Indonesia, artinya roh kudusnya Allah. Dan roh kudus itu tidak seperti yang dipahami oleh orang saksi Yehova. Itu tenaga aktif dari Allah. Ya, Roh Kudus itu bukan personal, bukan pribadi, hanya tenaga aktif. Ya kalau ada sinar lampunya pasti ada pembangkit tenaga listriknya. Roh Kudus bukan sekedar daya, tapi sumber daya ilahi dalam diri Allah. Maka dalam Yesaya pasal 11 juga dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka dari laut bersama-sama dengan penggembalaan kambing domanya, di mana dia menaruh roh kudusnya dalam hati mereka. Setelah ada kata roh kudus dalam kaitannya dengan roh Allah, ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Jadi Allah itu adalah Bapa. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Penebus itu adalah karya Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Jadi fungsi sebagai firman yang nantinya datang ke dunia sebagai penebus secara implisit dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya Perjanjian Baru mengungkapkan apa yang di Perjanjian Lama baru implisit disebutkan. Lalu mereka berpikir lewat pimpinan Roh Kudus, kenapa selalu Allah, firman Allah, roh Allah? Allah, Roh Kudusnya, firman-Nya. Kenapa selalu 3? Berkat Harun ada 3. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, selalu 3. Ketika malaikat menyatakan tentang hadirat Tuhan, malaikat menampakkan diri kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 6. Di situ digambarkan bahwa para serafim itu penampakan di bait suci dalam Yesaya pasal 6 ayat 2, berdiri di sebelah atasnya masing-masing, mempunyai 6 sayap dan seterusnya. Lalu pujiannya berbunyi apa? Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Kenapa selalu diulang 3 kali? Ya kan? Jadi umat Tuhan kemudian melakukan refleksi, tentu berdasarkan
sabda Yesus sendiri, apa yang dikatakan Yesus itu menjadi rujukan utama dari ajaran para rasul yang dilanjutkan oleh gereja sepanjang abad. Apakah yang dikatakan Yesus ketika Yesus memberikan perintah pembaptisan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini lebih eksplisit lagi. Yesus mengajarkan pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam teks bahasa aslinya, kata nama itu bentuk tunggal. Esto onoma, in the name, bentuk tunggal. Bukan dalam nama-nama, Yunaninya esto onomata, tapi onoma, to patros, keto iu keto agiu pneumatos, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu kalau di gereja-gereja timur, ya, kalau berdoa itu diawali dari Bismil ab walibni warrohil kudus al ilahil wahid amin. Bahasanya Arab kalau di negara-negara Arab, ya. Anda pergi sekali-kalilah datang ke gereja Maronit Libanon, nggak ngerti bahasanya Pak, dengarkan saja. Nggak usah nggak ngerti nggak apa-apa, sudah ada pahalanya. Pahalanya apa? Minimum tahu bahwa kita mainnya agak jauh sedikit. Ya itu kan pahala itu artinya. Anda jangan kaget kalau Anda masuk ke gereja Arab di sini, di semua. Di negara apapun kalau orang Arab tinggal di negara-negara barat, biasanya kalau ngumpul sesama orang-orang Arab ya bahasanya Arab. Kalau mereka membaca Alkitab ya pakai bahasa Arab. Fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hada kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kan almastulillahi daiman. Itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, bukan Al-Qur'an, bukan. Saya enggak pernah nyinggung-nyinggung orang lain. Itu Alkitab, ya. Kalau baca Mazmur ya dibaca Mazmur dari pasal berapa? Min masamir liyabina Dawudin nabi wa maliku tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Terus bandingkan sekarang, betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Haleluya. Kok sama nada diagamakan? Ini budaya bukan agama, saudara-saudara. Ya, maka kalau kita mainnya jauh, saya kira salah paham bisa dikurangi dan terhindar dari paham yang salah menilai orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rumusan Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam konteks Allah Tritunggal yang esa sudah muncul pada zaman para rasul. Ketika mereka ibadah, salamnya apa? 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Ini bukan ciptaan gereja. Gereja hanya melanjutkan, gereja hanya menerus sampaikan tanpa putus dari Yesus, murid-muridnya, murid dari muridnya, dan seterusnya sampai gereja modern. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu banyak orang punya pandangan, punya pikiran yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tercatat dalam Alkitab sendiri dan dibuktikan dalam perjalanan sejarah.
Lalu kembali ke istilah Tritunggal. Kenapa ada istilah Tritunggal? Ya karena itu nama dari sebuah refleksi apostolik tentang pengajaran Yesus dan para rasulnya. Sekalipun judulnya kemudian, tapi isinya sejak awal memang sudah begitu. Ya, bahkan bukan hanya Tritunggal itu diungkapkan dalam perayaan-perayaan gerejawi, dalam ibadah-ibadah gereja, dalam nyanyian-nyanyian gereja. Mulai dari zaman dulu, Doksa Patri Ketu Yu Ketu Agiu Pnefmati, kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang pun begitu, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Catat, ketiga yang esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Ya. Tapi kalau saudara baca kenapa di Indonesia orang tidak mau sekedar mengucapkan selamat Natal. Karena salah paham tadi. Kami tidak boleh mengucapkan selamat Pak, jangan tersinggung ya. Enggak, kita enggak gampang tersinggung. Kamu enggak mengucapkan juga enggak apa-apa. Tapi masalahnya diklarifikasi dulu. Kenapa tidak boleh mengucapkan? Karena orang Kristen Tuhannya 3, saya tahu. Itu tuduhan. Tapi mestinya dikonfirmasi dulu ke orang Kristen. Itu sudah pernah ada fatwanya. Hukumnya haram untuk datang pada perayaan Natal. Enggak apa-apa, wong itu urusannya dia. Tapi kan namanya sopan santun sosial. Kami enggak boleh mengucapkan selamat Natal Pak. Juga enggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya kan Natal itu perayaan Yesus yang adalah Tuhan. Lah kami hanya mengaku Yesus jadi nabi. Ya enggak apa-apa kalau kamu mengaku Yesus Tuhan kan kamu sudah Kristen. Enggak masalah, itu saling hormat menghormati. Tapi kalau saya disuruh mengucapkan selamat Waisak, mau saya. Karena kegembiraan saudara saya umat Buddha, kegembiraan saya juga. Namun ketika saya mengucapkan selamat Waisak, selamat hari lahirnya Buddha, agama saya tidak berubah. Juru selamat saya tidak ganti Siddhartha Gautama. Ya kan? Masa hanya mengucapkan selamat Natal aja imanmu jadi berubah? Kok tipis sekali imanmu? Ya kan? Saya disuruh mengucapkan selamat hari Galungan atau Idul Fitri, saya ucapkan, itu sopan santun sosial. Kita ini manusia yang saling mengenal satu sama lain. Tapi bagi kami Pak, itu bukan sekedar ucapan tapi doa. Ya, tapi tempatnya di mana? Sama Pak, misalnya syahadat. Syahadat itu kan hanya ucapan Pak, tapi itu doa. Jadi kalau Bapak mau enggak mengucapkan syahadat? Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak berani? Berani. Saya ngajar Islamologi, saya ngajar perbandingan agama, dan saya mengajar pada mahasiswa saya. Saudara-saudara, setiap agama itu punya credo, punya pengakuan iman. Orang Yahudi punya pengakuan iman. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau Yahudi dari Spanyol, ya, Sephardim, Yahudi Timur, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu Shema atau syahadat Yahudi. Kalau syahadatnya Islam, bunyinya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagi yang percaya. Wong saya sekedar menirukan. Kalau saya menirukan di kelas kan bukan berarti saya masuk Islam. Kecuali kalau saya menirukan di masjid. Jadi itu di mana tempatnya kamu mengatakan
Yesus Tuhan. Kalau hatimu tidak mempercayai, kamu tetap Islam, kamu tetap Hindu. Kenapa bangsa ini langit kebangsaannya semakin menyempit? Dulu saya waktu masih SMP ya, disuruh dalam pelajaran bahasa Indonesia, Amir Hamzah itu penerjemah Bhagavad Gita, seorang Muslim. Penerjemah Bhagavad Gita itu kitabnya Hindu, ya, yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadika rasti mapale sukadacana. Orang India itu. Berjuanglah, berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno itu founding father kita, bacaannya bukan sekedar Al-Quran. Dia membaca Bhagavad Gita, bahkan dia hafal Injil Yohanes pasal 1 dalam bahasa Belanda. Inilah yang namanya toleransi. Bukan toleransi takut sekali hanya mengucapkan selamat atas orang lain. Saya sampaikan saudara-saudara, kalau saya mengucapkan bukan berarti saya mengimani. Ya, misalnya contohnya, ada teman kita mau nikah atau nikah, kita datang ke perayaannya. Selamat menempuh hidup baru ya mas. Oh terima kasih. Istrinya nggak jadi istri saya kok. Dia tetap. Maka kalau kita mengatakan selamat Waisak, bukan berarti juru selamat kita ganti. Wong begitu aja kok sulit saudara-saudara. Tapi ya enggak apa-apa lah, orang Kristen itu harus sabar. Tapi sabar yang menjelaskan, bukan sabar diam-diam saja. Sabar yang mengedukasi. Tapi kalau saya ngamuk-ngamuk, orangnya kan pergi. Makanya daripada ngamuk-ngamuk, daripada debat-debat, mari kita minum kopi. Katakanlah dengan secangkir kopi. Pasti selesai. Itulah wilayah dialog. Amin saudara-saudara. Nah itu yang saya sampaikan tentang Tritunggal. Lalu Tritunggal itu dihayati, dibayar harganya oleh para martir dari gereja sejak awal. Murid-murid Yesus berani mati demi membela imannya, mempertanggungjawab imannya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Muridnya para rasul, saya berikan contoh satu saja, karena ini terkenal sekali dalam buku Voice of Martyr yang terbit beberapa tahun yang lalu. Tapi buku itu sumbernya catatan dari abad kedua, kira-kira ditulis tahun 170-an. Seorang muridnya Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus dari Smyrna. Smyrna itu salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Polikarpus ini pada zamannya dipaksa orang-orang Kristen untuk mendewakan, menyembah kaisar. Dan kaisar menggelari dirinya Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Kenapa kaisar disebut Tuhan? Karena segala otoritas ada padanya. Kenapa kaisar disebut dengan Deus atau Allah? Karena dia harus menuntut penyembahan kepada rakyatnya. Polikarpus ditangkap ketika dia berdoa di rumahnya. Lalu dia katakan perwira yang nangkep Polikarpus ini, karena Polikarpus dianggap tidak mau menyembah kaisar. Bapak, saya sebetulnya kalau melihat dirimu ini kasihan. Sudah umur 83 tahun muridnya Yohanes itu. Apa sulitnya kerjasama dengan kami? Saya enggak tega kalau kamu harus disiksa. Apa sulitnya membakar dupa di depan kaisar dan memujanya, wahai kaisar, engkau Dominus, engkau Deus, engkau Tuhan, engkau Allah. Dia hanya diam saja, diam 1000 bahasa. Sampai di depan tempat kayu-kayu yang ditumpuk untuk membakar dirinya kalau dia tidak mau menyangkal imannya. Hai orang tua, kamu sangkal Yesusmu itu dan kamu akan diberi hidup oleh kaisar. Baru dia bicara, 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Dia pilih mati syahid ketimbang menyangkal imannya. Dan ketika Polikarpus di dalam
api ketika tubuhnya dibakar, dia mengucapkan himne untuk mula Bapa surgawi, segala kemuliaan bersama-sama dengan imam surgawi yang kekal, Yesus Kristus putramu dan Roh Kudusmu sekarang dan sepanjang segala masa. Dia memuja Allah Tritunggal dengan membayar harga, yaitu dia mati demi imannya. Inilah yang menyuburkan gereja sepanjang segala abad. Maka ketika gereja harus menghadapi ajaran sesat, maka diadakanlah konsili. Itulah konsili Nikea. Jadi konsili itu bukan menuhankan Yesus, mengangkat Yesus jadi Tuhan tahun 325, tidak. Tapi itu meneguhkan ajaran dari abad ke abad, dari awal sejarah kekristenan sampai munculnya bidat Arius yang menyangkal ketuhanan dan keilahian Yesus Kristus. Kenapa orang menyangkal? Karena salah paham dan berpaham salah, karena mainnya kurang jauh. Satu contoh misalnya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Ya kan? Makanya Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu lagunya Bang Haji Roma Irama. Kristen jangan tersinggung. Memang betul Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak setiap kata anak artinya harus beranak. Satu contoh, anak kunci, siapa mamanya kunci? Anak tangga, ya bapaknya tangga punya istri siapa? Ibu tangga, tidak. Ya kan? Anak sekolahan, apakah gedung sekolah itu punya istri? Hanya orang-orang yang mainnya kurang jauh yang menafsirkan anak harus berarti beranak. Pernah dalam sejarah gereja, tapi ini bukan sejarah gereja barat, sejarah gereja timur. Di Baghdad tahun 722 Masehi. Seorang 781 Masehi, Itu selama 2 hari berturut-turut seorang yang bernama Timotius Al-Awal. Timotius pertama. Dia pemimpin gereja di Baghdad, di Irak. Dia bersahabat dengan khalifahnya, rajanya yang bernama Khalifah Al-Mahdi. Suatu saat dalam sebuah percakapan antar seorang sahabat, wahai Timotius, tidak sepantasnya orang terpelajar sepertimu mengucapkan sesuatu tentang Allah secara tidak pantas. Man huwa ya malik mahabatullah, siapakah dia wahai raja kekasih Allah? Bukankah engkau yang berkata bahwa Allah telah mengambil Maryam menjadi istrinya dan melahirkan Yesus? Naujubillah, tidak pernah aku punya pandangan seperti itu, wahai raja. Lalu apa makna Yesus disebut anak Allah? Yesus disebut putra Allah. Uminu bi Yesu al-Masih huwa kalimatullah. Saya percaya bahwa Yesus Kristus dia adalah firman Allah. Kama maktub fil kitabil muqaddas, seperti yang tertulis dalam Alkitab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya Allah juga, enggak usah ngomong Allah lah, ini bahasa Arab ini. Ya Allah, kalau di Indonesia kan Allah. Karena orang Indonesia tidak fasih ngomong Allah. Ya kan? Kalau orang Jawa walah ya Allah. Allah ngono kok ngamuk Thomas tuh misalnya. Ya Allah, karena lidahnya nggak bisa ngomong. Ada lagi yang memfasih-fasihkan supaya kelihatan seperti orang Arab, malah ngomongnya keliru, bukan Allah tapi Allah. Tidak ada kata Allah dalam bahasa Arab. Kami percaya bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Walakin laisa bimakna Allahu walada jasadan. Tapi tidak dalam makna Allah itu beranak secara fisik. Lalu apa maknanya? Kalimatullahul lati wulida minal ab. Firman Allah itu lahir dari Bapa. Ilahan secara ilahi. Bigoiri jasad, tanpa fisik, tanpa jasad. Biduni Aku percaya bahwa firman Allah itu lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa fisik, tanpa seorang ibu. Lahir dari Bapa. Ada enggak orang lahir dari Bapa? Enggak ada, semua lahir dari ibu. Enggak ada lahir dari Bapa. Maka kelahiran ini kiasan. Kiasan yang artinya firman Allah yang keluar dari Allah untuk menyatakan siapa Allah. Itulah artinya anak Allah. Bukan Allah itu beranak secara fisik dan membutuhkan seorang istri. Dan kemudian dengan lantang mengatakan kalau Allah itu punya anak, siapa bidannya? Tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu, saudaraku. Itu kata kiasan. Lahir dari Bapa itu artinya pernyataan diri Allah. Tanpa jasad, tanpa ibu. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lalu wal kalimatu sara jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia itu wulida min lahir dari seorang ibu. Jasadan secara jasad. Biduni ab, tanpa seorang bapak. Artinya apa? Yesus lahir dari bunda perawan. Bukan dari benih laki-laki. Bukan anaknya Yusuf. Apalagi Yusuf Roni. Paham enggak? Tapi anak yang dilahirkan itu dari Roh Kudus. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku tidak bersuami atau belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga anak itu akan disebut kudus. Anak Allah, bukan anaknya Yusuf. Inilah maknanya anak Allah. Lalu dalam konteks Tritunggal seringkali orang salah paham. Pertama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tiga dalam apa? Satu dalam apa? Lalu dipahami bahasa kita sekarang. Satu hakikat dalam tiga pribadi. Itu betul. Tapi pribadi di sini bukan pribadi manusia yang terpisah satu sama lain. Pribadi itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Asalnya dari bahasa apa? Coba Anda kan tidak pernah mikir terlalu jelimet kan? Kata pribadi, coba Anda cari kamus di Sanskerta. Kata pribadi itu dari kata Prabu dan Di. Prabu itu artinya yang berkuasa. Prabu itu bahasa Sanskerta. Di itu adalah self, diri sendiri. Yang berkuasa atas diri sendiri. Jadi artinya pribadi itu yang otonom, berdiri sendiri. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Latin person, persona, menjadi bahasa Inggris person, personality. Itu asalnya dari bahasa Latin. Cuma bahasa Yunani itu bahasa yang lebih kaya dalam perbendaraan kata-kata metafisik dibalik yang fisik yang kelihatan. Tapi bahasa Latin itu bahasa hukum, bahasa yang saklek, bahasa yang mengandung lex stricta. Tidak memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Makanya hukum selalu istilahnya kan bahasa Latin. Mulai asas, legalitas, nullum delictum, ya kan? Tempus, tindak pidana itu memiliki tempus, tempat di waktu, dan memiliki yang namanya locus. Itu semua bahasa Latin. Bahasa hukum cocok. Tapi kalau untuk mengungkapkan misteri Allah, kadang-kadang bahasanya kurang lengkap. Makanya ketika istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, ini semakin malam mulai semakin sulit ya.
Tapi tenang saudara-saudara, kalau saudara belum bisa menangkap apa yang saya katakan, tetap bisa masuk surga, tidak ada masalah. Daripada Anda mendengar dari luaran sana, iman kita lebih baik mendengar dari saya. Amin. Lalu ketika diterjemahkan, terpaksa diterjemahkan una substantia, satu substance, satu substansi, satu being, ya, satu keberadaan. Tres personae, persona itu artinya pribadi, tapi pribadi Pak Yongki, pribadi Pak Bambang, pribadi Pak Alek itu 3 yang terpisah. Ini tidak cocok untuk Tritunggal. Padahal Allah itu seperti tubuh, jiwa, dan roh satu adanya. Seperti matahari, kita lihat dari sinarnya, kita rasakan dari panasnya, itu tetap satu. Tapi kalau pribadinya Pak Alek, Pak Yongki, Pak Bambang itu terpisah. Maka oleh penulis Latin yang namanya Tertullianus pada abad ketiga terpaksa ditambahkan penjelas. Frasa penjelas itu diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya keunikan tetapi tak terbagi. Hanya sayangnya ketika kita mengajar tentang iman Kristen yang mendalam-mendalam begini dihindari, lalu langsung dikatakan satu hakikat 3 pribadi. Tuhanmu 3 kan? Enggak Pak, Tuhan kami satu. Satu Pak, cuma pribadinya ada 3, oknumnya ada 3. Lalu dia, orang ini kan bukan orang Kristen, dia baca surat kabar, dia nonton di televisi, 3 oknum pejabat ketangkap KPK. Lah ini. Jadi oknum di sini maknanya beda dengan diskresi non separati tadi. Allah itu tidak terpisah, bagaimana firman-Nya bisa terpisah dari Allah? Nah, ketika dia kuliah di negara barat, di gerejanya di Indonesia, tidak pernah tuntas diajarkan di kelas-kelas katekisasi. Ketemu dengan temannya ateis, ketemu dengan temannya agnotis, ketemu dengan temannya Yahudi yang cuman melihat gambar orang berambut putih tadi, dianggap itu Allah Bapa itu rambutnya putih, panjang, sudah tua. Kalau Allah Putra jenggotnya tidak terlalu panjang. Itu kan gambar seniman, bukan gambar teologis. Nah ini kabur antara ajaran resmi dengan kebebasan seniman. Maka kemudian bingung dia. Lalu wah tidak mungkin itu tidak masuk akal. Terus saya bilang itu bukan tidak masuk akal. Tapi tidak masuk di akalmu. Karena kamu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu. Kalau di kelas saya mengajar pada mahasiswa saya. Dan biasanya kalau saya akan mengajar juga namanya pengantar ilmu filsafat. Itu biasanya untuk fakultas hukum, sastra, ekonomi. Kalau di Indonesia semua diajar. Lalu biasanya saya mengajar logika dasar Aristoteles. Ini bukan kelas teologi nih, kelas sekuler. Lalu biasanya anak-anak itu kan diskusi Kristen dengan Islam, teman-temannya. Mata saya itu cepat awas sekali kalau mahasiswa saya membaca buku apa. Nah, salah seorang Kristen kelihatannya ini taat culun taat tapi culun, tahu enggak? What is the meaning of culun? Culun itu pokoknya ya lurus-lurus saja kira-kira seperti itu. Terus saya waktu jalan ini sudah lama sekali. Saya jalan di kelas begini, saya lihat, apa yang dibaca? Dialog masalah ketuhanan Yesus. Karya Kiai Haji Bahauddin Mudariwahi, ini dia ini. Ini bacaan saya waktu SMA ini buku ini. Jadi itu Pak Kiai ini dialog sama Antonius Widuri. Entah benar apa ada apa enggak. Ya cuman baca itu. Antonius Widuri ini orang Kristen. Tapi ketika terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan dia tidak bisa menjawab. Akhirnya dia mu'alaf, masuk Islam. Ya, makanya kemudian kasihan sekali orang-orang seperti Widuri itu. Makanya ada lagunya, Widuri
Ku akan menyayangi. Sayang dia. Karena apa? Mikirnya tidak terlalu dalam, tapi cepat mengambil keputusan. Saya jalan lagi, lalu saya tekan, Pak, Tritunggal itu tidak masuk akal. Ini sudah mulai pengaruhnya ini. Ini anak mahasiswa, apalagi di Eropa, di Indonesia itu. Kira-kira di bawah tahun 2000 saya masih mengajar filsafat itu. Lalu saya sampaikan, saudara-saudara, kalau logika dasar ilmu itu ada 3 abstraksi. Logika dasar Aristoteles. Saya nggak ngomong Alkitab, itu bukan seminari seperti saya mengajar sekarang. Itu sekolah umum. Aristoteles mengatakan 3 tingkat abstraksi manusia berpikir. Yang satu abstrak paling rendah. Abstraksi itu dari bahasa Latin abstrahire, mengambil jarak dari. Jadi distansial. Orang kalau berpikir itu harus mengambil jarak dari objek yang dipikirkan. Maka ini objek, ini benda, warnanya hitam, persegi panjang. Ini objek. Ketika saya taruh di depan mata saya nggak lihat ini benda apa. Itu namanya subjektif. Karena kebenaran diukur dari subjek yang berpikir. Dia tidak mengambil jarak dari yang dipikirkan. Maka yang terjadi pemikiran yang subjektif. Sesuai dengan subjek yang mempercayainya. Tapi kalau saya mengambil jarak, ini namanya abstrahire. Ya, oh ya, ini persegi panjang. Semua mata, kecuali yang matanya rabun, bisa melihat ini persegi panjang. Inilah yang namanya fisik. Kalau ada bendanya, baru dia bisa menyimpulkan, bola ini bulat. Semua orang, tapi harus melihat bendanya. Itu tingkat kebenaran yang paling rendah. Yang kedua, tingkat kedua, abstrak kedua, namanya matesis. Matesis itu yang melahirkan ilmu-ilmu yang berbasis kalkulatif atau hitungan. Misalnya, 5 kali 10 sama dengan 50, sambil semua tutup mata. Siapa yang meragukan? 5 kali 5 sama dengan 25, 5 kali 10 sama dengan 50. Semua orang tutup mata tanpa melihat bendanya pun orang bisa tahu kebenaran itu. Ini tingkat kebenaran kedua. Tingkat kebenaran tertinggi itu namanya kata Aristoteles teologis metafisik. Meta itu di sebalik, fisik itu yang kelihatan. Misalnya Allah itu satu. Manusia yang duduk di sana satu orang. Apa satu orang yang duduk di sana sama dengan Allah? Yang adalah satu? Tidak. Karena duduknya manusia, berdirinya manusia, itu terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Kalau hari ini saya ada di New York, saya tidak bisa hari ini pada saat yang sama saya ada di California. Aku di sini, engkau di sana. Tidak bisa, aku di sini sekaligus di sana, enggak bisa, itu hanya untuk Allah. Inilah yang namanya fisik. Tapi kalau Tuhan metafisik, contohnya Allah beserta dengan orang-orang beriman. Berapa jumlah orang beriman di kota New York? Orang Indonesia yang beriman di kota New York. Oh, ada sekitar 5.000 orang. Allah jumlahnya berapa? 1. Allah yang satu beserta dengan 5.000 orang beriman di 5.000 tempat yang berbeda-beda pada jam dan saat yang sama. Apa Allah jadi 5.000? Ya enggak. Lah kenapa tidak? Karena Allah Maha Hadir. Jadi pertanyaan ini bisa untuk membantu menjawab. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Di surga, ya tapi di bumi, dia hadir di mana-mana. Firman-Nya menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Waktu firman-Nya turun ke dunia, disalib Pak, ya disalib. Mati Pak, benar-benar mati.
3 hari 3 malam Pak, betul. Kalau begitu, waktu 3 hari 3 malam itu di surga tinggal berapa? Nah ini cara pikir yang menabrakkan batas-batas disiplin ilmu. Terus saya jawab dengan guyonan saja. Logikamu kalau nanti tidak lulus logika dasar Aristoteles, saya tidak bisa kasih nilai C pun tidak bisa. Nilaimu paling tinggi D. Di bawah 6. Karena apa? Kamu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Tahu bakpao? Logikanya bagaimana? Sekarang gini. Saya ini ahli bikin bakpao. Ilmu saya namanya bakpaologi. Misalnya, saya mengajarkan pada 100 anggota gereja ini, termasuk dengan pendetanya Pak Yongki dan Ibu. Dulunya tidak pintar bikin bakpao. Setelah saya ajar 3 jam dengan praktek, semua pintar bikin bakpao. Ada transfer of knowledge. Transfer dari ilmu saya kepada 100 orang. Apakah ilmu saya berkurang 100 karena saya ajarkan kepada 100 orang? Tidak Pak, lah kenapa? Karena ilmu itu bukan benda. Tapi kalau ini 3 bakpao saya taruh di depan meja, saya tinggal sebentar ke kamar mandi. Kenapa tinggal 2? Berarti ada yang mengambil. Jadi eksistensi bakpao itu fisik. Tapi ilmu membikin bakpao itu non fisik. Lah kalau ilmu bikin bakpao aja bisa hadir ya di ruang yang berbeda, bisa diperbanyak tanpa mengurangi. Kenapa Tuhan tidak bisa? Saudara-saudara, tinggal disiplin berpikir kita benar apa tidak. Tritunggal itu dalam makna satu, yaitu keabadian. Tritunggal dalam hakikat Allah. Seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu manusia, pikiran manusia, dan roh manusia. Itu ibarat tidak sepenuhnya sama. Lalu saya tanya, kenapa firman itu harus Allah Pak? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa mungkin firman itu bukan Allah? Lalu saya tanya, lebih dulu mana? Allah atau firman Allah? Bingung. Lebih dulu Allah Pak, kata saksi Yehova. Yakin? Yakin Pak, lebih dulu Allah. Kamu pikir 2 kali, 3 kali. Bener enggak? Firman dengan Allah itu lebih dulu Allah. Iya Pak, yakin? Yakin, oke. Berarti ada waktu di mana Allah ada, pernah tidak ada firman. Karena firmannya belum ada. Jadi maksudnya Pak? Lah iya makanya duluan mana? Duluan Allah atau firman Allah? Duluan firman kalau begitu. Firmannya siapa? Ya firmannya Allah. Berarti sama-sama kekal. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firmannya. Jadi ketika firman itu adalah Allah, tidak merujuk pada kemanusiaan sang firman yang datang ke dunia. Tapi Yesus sebagai the word of God, yang in the beginning was the word, yang sejak kekal, yang sejak semula bersama dengan Allah. Jadi Yesus sebagai firman. Orang Yahudi bingung, umurmu belum sampai 50 tahun. Ya kan? Ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku. Dengan apa kamu menyamakan dirimu? Abraham sudah mati. Masa Abraham melihat harimu? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Lalu apa kata Yesus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sudah ada sebagai apa? Sebagai firman Allah. Makanya jangan bertanya lagi, Pak, kalau keselamatan hanya ada di dalam Yesus, saya mau tanya, sebelum Yesus ada, bagaimana manusia yang hidup sebelum Yesus ada? Terus saya tanya, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus selalu ada, karena dia alfa dan omega, yang awal yang akhir, tidak pernah ada waktu, dia tidak eksis, dia selalu ada. Namun bukan dalam keadaannya sebagai manusia yang dilahirkan Bunda Maria, tapi dalam keadaannya, dalam praeksistensinya sebagai firman Allah
yang kekal, yang oleh firman itu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pertanyaan kedua, lebih dulu mana? Allah atau roh Allah? Kalau dijawab sama tadi, lebih dulu Allah Pak, berarti Allah pernah ada, namun belum ada rohnya. Apakah dia pernah almarhum? Karena Roh Kudus itu sumber hidup dalam diri Allah. Kalau ditanyakan pertanyaan tadi yang sama dan jawabannya lebih dulu Roh Kudus. Rohnya siapa? Makanya disebut Roh Kudusnya. Nya di sini menunjuk kepada sang wujud, sang eksisten, yaitu Allah yang disebut Bapa. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Kalau gitu kenapa? Allah kok mati? Di mana ada kata Allah mati? Tidak ada. Dilihat aja enggak bisa kok mati. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Apalagi mati, dilihat aja enggak bisa. Lah Yesus kan Allah. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ketika hadir di dunia. Maka 1 Petrus pasal 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi kenapa waktu memberitakan tentang perjamuan kudus, dengan demikian kata Rasul Paulus, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah di sini kan Tuhan mati. Tuhan tidak mati, yang mati kemanusiaan yang dikenakan oleh Kristus, yang gelarnya Tuhan. Karena Tuhan itu jabatan. Kalau saya katakan, dialah orang yang pertama membawa berita tentang kematian Presiden Soekarno. Yang mati Soekarnonya, presiden gak bisa mati, presiden itu gelar. Presidennya diganti Pak Harto. Dialah orang yang memberitakan kematian Presiden kedua Republik Indonesia. Yaitu dokternya Soeharto. Yang mati Soehartonya, presidennya diganti Habibie. Iya kan? Jadi kematian Tuhan di sini fungsinya. Ini jabatan Lord. Kalau Lord Charles mati misalnya, sekarang belum mati, jangan didoakan mati. Ya, misalnya Lord Charles, yang mati Charlesnya, Lord tidak mati. Lordnya bisa diwariskan. Itu sekedar perbandingan sederhana. Maka iman Kristen tidak pernah mengatakan Allah itu mati. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan lewat forum yang utama ini bisa membedakan antara Tritunggal dalam keabadian, Tritunggal dalam hakikat Allah, dengan Tritunggal dalam karya Allah. Tritunggal dalam karya Allah ketika pembaptisan. Yesus dibaptis di sungai Yordan, ya kan? Taruh di sungai, selamkan di sungai. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dan suara Allah di surga, engkaulah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kan ada 3 yang terpisah Pak. Jadi Bapak jangan ngarang-ngarang loh. Yang ngarang siapa? Yang terpisah ini coba dihitung satu-satu lagi. Dipikir satu-satu. Yang diselamkan ke dalam air itu kemanusiaan Yesus atau Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah. Kemanusiaannya. Ya toh? Yesus kan firman menjadi manusia. Ketika dalam keadaan manusia dibaptis di sungai Yordan. Itu satu. Berarti yang terpisah, yang tampak terpisah dengan Allah, itu wujud kemanusiaan Yesus, bukan firman Allah. Contohnya, saya menulis surat, ini surat ini, misalnya ini surat saya sampaikan kirim ke Indonesia, ini dokumen apa? Di sini ada kesaksian saya, oh ini kesaksian, oh ini Pak Bambang, jadi Pak Bambang seperti ini ya. Ini kan bisa mewakili kehadiran saya karena saya tidak ada di Indonesia. Bisa kan? Pikiran saya yang tertuang di sini mencerminkan siapa saya. Kalau kertasnya terbakar, apakah pikiran saya ikut terbakar? Buku ini menjelmakan pikiran saya. Yang terpisah dengan saya ini wujud bukunya. Tapi yang satu dengan saya, pikiran saya tetap satu dengan diri saya. Ketika firman Allah menjadi manusia, kemanusiaannya disalib. Tapi yang satu dengan Allah, Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Kedua, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati.
Tadi saya sampaikan. Dalam bentuk, bukan Roh Kudus itu adalah burung merpati. Kalau Roh Kudus burung merpati ada Roh Kudus goreng. Iya kan? Jadi ini namanya teofani Roh Kudus, bukan hakikatnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Bapa di surga dengan suaranya meneguhkan, engkaulah anak yang kukasihi. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa, serta sepanjang segala masa. Amin.